Kasus pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal hari ini menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Dengan sejumlah bukti yang dimiliki, Saka optimis hakim akan mengabulkan permohonannya. Pada sidang yang digelar sejak siang tadi di Pengadilan Negeri Cirebon, pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, membawa lebih dari 7 bukti baru atau novum yang diklaim belum diungkap pada persidangan sebelumnya. Bukti baru ini akan ditunjukkan kepada majelis hakim untuk membuktikan bahwa Saka Tatal sama sekali tidak terlibat pada kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Dalam pembacaan permohonan di sidang PK ini, kuasa hukum juga memohon agar putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Pengadilan Negeri Cirebon seluruhnya bisa dibatalkan. Menyatakan atas nama Saka Tatal Limbaknya dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. 2. Mengembalikan dan merehabilitir nama baik Saka Tatal secara memulihkan hak kedudukan, harkat dan martabat terdakwa. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara pada tingkat peninjauan kembali tersebut. Diketahui sebelumnya, Pengadilan Negeri Cirebon pada 2016 telah menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara terhadap Saka Tatal yang masih berstatus anak di bawah umur. Saka pun akhirnya bebas pada 2020 lalu. Bebasnya Peggy Setiawan menjadi salah satu dasar yang membuat mantan terpidana kasus Vina ini mengajukan peninjauan kembali. Selain itu, kemunculan dan pengakuan sejumlah saksi kunci seakan memberi harapan bagi Saka dan 7 terpidana untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Tim Liputan, BTV. Untuk memperbaharui informasi Anda, kami telah terhubung dengan jurnalis BTV Kelvin Sipahutar dan juru kamera Eko Biadi dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore, Kelvin. Bagaimana jalannya sidang perdana peninjauan kembali Saka Tatal pada hari ini? Apa saja bukti baru atau novum yang dibawa tim kuasa hukum Saka? Ya baik, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Beberapa saat yang lalu sudah tuntas sidang perdana PK bagi Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang perdana untuk PK Saka Tatal hari ini beragendakan dengan pembacaan memori PK dari kubu kuasa hukum Saka Tatal, yang tadi ada belasan kuasa hukum yang hadir dan bergantian membacakan memori PK tersebut. Dan memori PK ini adalah terkait dengan poin-poin yang menjadi dasar bagi kubu atau kuasa hukum dari Saka Tatal ini mengajukan dalil untuk pengajuan PK di sidang PN Cirebon pada hari ini, Stefani. Dan berkaitan dengan hal tersebut juga memang hal novum-novum yang disampaikan sudah disampaikan tadi pada sidang perdana PK Saka Tatal, di mana novum ini merupakan alat bukti baru yang disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal yang menegaskan bahwa Saka Tatal ini tidak terlibat ataupun tidak sama sekali terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Adapun untuk novum-novum yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal ini antara lain adalah terkait dengan bukti hasil visum Eki pada tahun 2016 lalu, yang mana dalam bukti hasil visum tersebut ini tidak ada tanda adanya pemukulan yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagaimana yang didakwakan pada tahun 2016 silam. Kemudian juga ada foto yang disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal sebagai novum lainnya dalam hal ini. Dan foto tersebut juga dinyatakan membuktikan dari foto Vina tersebut ini tidak ada keterkaitannya dari tindakan yang dilakukan Saka Tatal dalam kasus Vina dan Eki, karena Saka Tatal ini dinyatakan tidak terlibat sama sekali, Stefani. Kemudian yang ketiga juga tadi yang menarik bahwa dalam novum lainnya yang disampaikan kuasa hukum adalah terkait dengan file berupa pernyataan dari saksi kasus Vina sebelumnya, yakni Liga Akbar dan juga ada Dede, yang disampaikan ini pernyataan tersebut bahwa Dede dan juga Liga Akbar ini sudah mengakui bahwa sebelumnya mereka memberikan keterangan palsu. Kemudian yang novum lainnya adalah terkait dengan pernyataan Kapolri bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik
ini tidak sesuai dengan metode SCI atau Scientific Crime Investigation, sehingga hal-hal inilah yang akan memperkuat dari novum ataupun alat bukti baru dari kuasa hukum Saka Tatal bahwa Saka Tatal ini tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan maksud kami kuasa hukum dari Saka Tatal berharap bahwa hakim nantinya akan cermat untuk mempelajari, untuk meninjau memori PK yang disampaikan oleh Saka Tatal, karena hakim meyakini bahwa putusan di PN Cirebon pada 2016 lalu ini merupakan putusan yang sebuah kekeliruan ataupun suatu kesalahan yang diputuskan oleh hakim pada tahun 2016 lalu, Stefani. Dan untuk itu juga dari sidang PK kali ini, dari kuasa hukum Saka Tatal juga telah mengajukan permohonan kepada majelis hakim, antara lain adalah untuk memohon agar Saka Tatal ini segala tuntutan yang sebelumnya pernah dilayangkan ini agar dicabut, Stefani. Kemudian yang kedua adalah memulihkan nama baik Saka Tatal, harkat martabatnya, serta juga kedudukan Saka Tatal yang mana atas vonis 8 tahun lalu silam ini telah membuat nama baik dari Saka Tatal tercemar begitu. Dan untuk itu juga untuk memperkuat novum ataupun bukti bahwa Saka Tatal ini tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu ini, dari kubu kuasa hukum Saka Tatal juga telah menyiapkan sejumlah ahli yang nantinya akan dihadirkan dalam persidangan PK selanjutnya, Stefani. Antara lain adalah ahli psikologi forensik, kemudian juga ada ahli pidana, juga ada guru besar ilmu hukum, serta ada mantan Kabareskrim yang nantinya akan memberikan keterangan dalam dalam sidang PK Saka Tatal yang akan datang, yang mana Kabareskrim tersebut adalah Kabareskrim pada tahun 2008, yakni Susno Duaji, yang nantinya juga akan dihadirkan dalam persidangan PK Saka Tatal. Dan untuk sidang sendiri, Stefani, nantinya masih akan berlanjut, belum tuntas pada hari ini. Sidang selanjutnya akan beragendakan tentang jawaban dari pihak termohon, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Cirebon, yang nantinya akan memberikan jawaban atas memori PK yang telah disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal. Sidang selanjutnya terkait dengan jawaban dari termohon ini akan dilanjutkan pada Jumat pekan ini, Stefani. Kelvin, apakah usai sidang hari ini sudah ada tanggapan dari pihak termohon? Ya, baik Stefani, kalau untuk pihak termohon sendiri, kalau tadi kami mencoba simak, pihak termohon hanya memberikan tidak banyak statement. Mereka hanya menyatakan bahwa membutuhkan waktu untuk mempelajari berkas memori PK yang disampaikan oleh kubu dari kuasa hukum Saka Tatal, dan hal tersebut juga sudah dikabulkan oleh majelis hakim, sehingga untuk sidang PK Saka Tatal yang digelar perdana hari ini tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni tahap pemberian jawaban dari termohon, dan nantinya termohon ini akan diberikan waktu sampai dengan hari Jumat untuk kemudian akan memberikan tanggapan ataupun jawabannya atas permohonan, atas pembacaan memori PK yang disampaikan dari kubu kuasa hukum Saka Tatal. Kemudian apabila memang ini sudah tuntas tahapan-tahapan awal, maka kalau melihat dari rangkaian sidang PK, maka seharusnya akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan pembuktian lainnya seperti keterangan saksi sampai dengan ke tahapan akhir, yakni adalah putusan PK itu sendiri yang nantinya akan bukan diputuskan oleh majelis hakim dari PN Cirebon yang mengawal kasus Vina dan Eki ini, maksud kami mengawal sidang PK Saka Tatal ini, melainkan nanti putusannya ini akan disampaikan oleh Mahkamah Agung. Jadi untuk majelis hakim di sini hanya akan mewadahi, mengawal, dan untuk putusannya nanti akan disampaikan oleh Mahkamah Agung dalam beberapa waktu mendatang. Tentu kita nantikan bagaimana, Stefani, untuk putusan tersebut. Dan dari kuasa hukum Saka Tatal dan Saka Tatal sendiri ini berharap bahwa PK tersebut ini, pengajuan PK ini dapat dikabulkan, karena dari Saka Tatal sama sekali tidak pernah merasa bahwa dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Stefani. Baik, terima kasih Kelvin Sipahutar dan Eko Miyadi. Selamat bertugas kembali.